wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di pagi hari yang penuh dengan cinta ini. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, Bapak Ari Yusmanto beserta tim. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari calon mempelai pria, keluarga besar dari Bapak Syafridon dan Ibu, keluarga besar dari Bapak Mas Rizal dan Ibu Mariati beserta rombongan. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, nyinyang mama cerdik pandai, keluarga tercinta, sahabat terkasih, beserta seluruh tamu kehormatan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan dengan saya Karmila yang akan memandu serangkaian prosesi akad nikah dari awal sampai akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, insya Allah tak lama lagi akan ada dua hati yang terpaut dalam satu janji. Janji yang akan mengubah yang haram menjadi halal. Janji yang akan mengubah setiap hal menjadi rangkaian ibadah yang luar biasa. Janji antara dua insan yang bernama Debbie Habibi, merupakan putra tercinta dari pasangan Bapak Mas Rizal dan Ibu Mariati, dengan Putri Desri Wahyuli, merupakan putri tersayang dari pasangan Bapak Syafridon dan Ibu Yulia Roza. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan acara inti kita, marilah sama-sama sejenak kita buka hari yang penuh bahagia ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, baiklah mari sama-sama kita sambut dengan penuh kebahagiaan calon mempelai wanita kita, Putri Desri Wahyuli. Dipersilakan. Dan kau ini bapak-bapak Maha suci Allah atas segala karunia-Nya yang telah menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Melalui masa, ada masa ketika dipertemukan, ada masa ketika saling berjanji, ada masa ketika anugerah Allah telah diberikan sepenuhnya dengan tekad pasti. Lillah tillah, disertai doa dan restu kedua orang tua dan juga keluarga besar, pada hari ini insya Allah Putri Desri Wahyuli akan dipersunting oleh Debbie
Habibie. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiada janji yang terindah yang didengar oleh wanita dari lisan laki-laki kecuali janji akad pernikahannya. Akad nikah merupakan sebuah ikrar yang luar biasa. Langit ikut bergema dan malaikat turut mendoakan sepasang insan yang mengucap ijab qabul. Telah sama-sama hadir di hadapan kita Bapak Penghulu kita, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, Bapak Arius Manto beserta tim. Telah sama-sama hadir di hadapan kita wali nikah dari ayah kandung Putri Desri Wahyuli, yaitu Bapak Syafridon. Dan juga kami persilahkan kepada kedua saksi, baik itu dari saksi pihak laki-laki dan juga saksi dari pihak perempuan. Dan juga pastinya telah sama-sama hadir di hadapan kita kedua calon mempelai kita, Debbie Habibie dan Putri Desri Wahyuli. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk proses ijab qabul kita serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, Bapak Arius Manto. Dipersilakan. Pemilahannya jangan الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kita hormati bersama keluarga besar Pak Sapridon beserta sanak famili, kaum keluarga, juga keluarga besar Pak Mas Rizal beserta sanak famili dan keluarga, para alim, para ulama cerdik dan pandai, para tokoh masyarakat. Kemudian yang kita banggakan saudara Debbie Habibie dan saudari Putri Desri Wahyuli selaku calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Rasa puji dan syukur tentu hanya milik Allah. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dan pinta semoga ijab qabul yang akan kita laksanakan pada pagi ini mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sejalan pula dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, duduk dan hadir kita di majelis ini pada saat ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang menikah itu adalah perintah Allah sekaligus menjadi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada saudara Debbie Habibie dan Putri Desri Wahyuli, mengingat bahwa pernikahan ini ibadah, tentu kami berkewajiban pula mengingatkan Anda berdua agar memulai pernikahan ini dengan niat menikah hanya karena Allah saja, bukan karena tampan dan cantiknya saja, bukan pula karena harta dan jabatannya atau karena keturunan dan kehormatan. Semua itu bersifat duniawi dan fana, bisa saja hilang dalam sekejap mata kapanpun Allah mau. Namun ketika dipasang niat menikah karena Allah, insya Allah Allah akan berikan kekuatan lahir dan batin menghadapi ujian dan cobaan, mempertahankan rumah tangga yang sudah dibina sejak awal ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, rukun nikah yang kita lengkapi ada 5. Pertama, adanya calon pengantin laki-laki. Dalam hal ini adalah saudara Debbie Habibie yang lahir di Medan 29 April 1998. Anak dari pasangan Bapak Mas Rizal dengan Ibu Mariati. Statusnya hari ini adalah perjaka, artinya ini adalah pernikahan pertama bagi saudara Debbie Habibie. Kemudian rukun yang kedua, adanya calon pengantin perempuan. Dalam hal ini adalah saudari Putri Desri Wahyuli, lahir di Ngaso 20 Desember 1998. Anak dari pasangan Pak Sapridon dengan Ibu Yulia Roza. Statusnya hari ini adalah perawat.
Artinya ini adalah pernikahan pertama bagi saudari Putri Desri Wahyuli. Kemudian rukun yang ketiga adanya wali, dalam hal ini adalah wali nasab, ayah kandung dari saudari Putri Desri Wahyuli, yaitu Pak Sipridon. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita di majelis ini. Kemudian rukun yang keempat adanya saksi. Saksi itu adalah semua orang yang hadir dan melihat peristiwa ijab kabul pernikahan. Artinya semua kita yang duduk dan hadir di majelis ini seluruhnya adalah saksi. Namun yang membubuhkan tanda tangannya pada lembaran akta nikah hanya dua saja. Pertama adalah Pak Ramzi, yang kedua Pak Garcia, yang keduanya juga sudah hadir bersama kita. Selanjutnya rukun yang kelima adanya ijab dan kabul. Ijab adalah lapas penyerahan dari wali yang akan diucapkan oleh Pak Sapridon. Kabul adalah lapas penerimaan yang akan diucapkan oleh saudara Debbie Habibi selaku calon pengantin laki-laki. Yang diserahkan adalah saudari Putri Desri Wahyuli selaku calon pengantin perempuan dengan mas kawin yang sudah disepakati, yaitu uang Rp500.000. Selanjutnya Pak Sapridon, mohon dijawab dengan jelas dan tegas, apakah Bapak siap dan bersedia menikahkan anak kandung Bapak yang bernama Putri Desri Wahyuli dengan saudara Debbie Habibi? Siap? Yakin Pak ya? Alhamdulillah. Selanjutnya Debbie Habibi, apakah saudara siap dan bersedia menikah dengan saudari Putri Desri Wahyuli? Oh siap. Wah, semangatnya Alhamdulillah. Allahu Akbar. Namanya menikah harus semangat Pak ya. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Sapridon boleh ulurkan tangan ke anak, Putri boleh pegang tangan ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Putri Desri Wahyuli, anakku sayang, bersediakah engkau ayah nikahkan dengan Debbie Habibi? Putri boleh mikir dulu. Kalau iya boleh dianggukkan, kalaupun tidak boleh juga digelengkan. Yakin? Cium tangan ayah. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin wal hadir rahimakumullah. Baik wali maupun kedua calon pengantin sudah seias kata. Ketika bulat tekad, azam sudah mantap, pasang niat ikhlas di hati Anda berdua, karena Anda akan melepaskan status lama sebagai bujang dan gadis, nanti akan berubah menjadi suami dan istri. Ketika ijab kabul dinyatakan sah oleh para saksi, tentunya tanggung jawab bukan hanya sekedar suami dan istri juga, tapi juga tanggung jawab sebagai calon ayah dan ibu dari putra putrinya nanti. Dan perlu kami tegaskan kembali bahwa tanggung jawab ini bukan hanya di dunia saja, tapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersama-sama kita bacakan Ummul Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah untuk memulai khutbah nikah ini, dengan harapan semoga hendaknya ijab kabul ini mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma khususan li hadhihi niyah kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Selanjutnya wali kedua calon pengantin mohon diiringi saksi juga ikut ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Wahai Debi Abibi, Ya Pak, aku nikahkan Putri Desri Wayuli anak kandungku dengan engkau dengan mas kawin uang 500.000 rupiah tunai. aku terima nikahnya Putri Desri Wayuli anak kandung Bapak dengan mas kawin uang 500.000 rupiah tunai. Al-Quranil Azim wa nafa'ani wa yakum fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainana kama allafta Adama wa Hawa wajam'na kama jama'ta Yusuf wa Zulaikha wa barikna kama barakta nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Khadijatul Kubra birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minasy syakirin waj'alna minas sabirin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim alaina bis sa'adah wa la taqtim alaina bis saqawah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahafu bil haldi innal haqda kana masula, dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban.
Singkat taklid yang diucapkan sesudah akad nikah sebagai berikut. Pada hari ini Rabu tanggal 20 November 2024, saya Debi Habibi bin Mas Rijal berjanji dengan sesungguh hati bahwa akan saya bergauli istri ayah bernama Putri Desri Wayuli binti Sapridon dengan baik, mu'asraru bil makruf, menurut ajaran syar'i Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sikap taklid sebagai berikut. Apabila saya: 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan dan jasmani istri saya. 4. Membiarkan tidak mempedulikan istri saya 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak reda dan mengajukan keguatan ke pengadilan agama. Maka apabila keguatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai ikhwab pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberi kuasa untuk menerima uang ikhwab tersebut dan menyerahkan kepada Badan Akmil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Suami Debi Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Putri Desri Wayuli, putriku sayang, yang cantik jelita, saya serahkan uang 500.000 rupiah ini sebagai mas kawin pernikahan kita. Bang Debi Habibi, suamiku sayang, yang tampan rupawan, saya terima uang 500.000 rupiah ini sebagai mas kawin pernikahan kita. Alamin, Bapak Ibu hadirin wal hadir rahimakumullah, sudah kita laksanakan dan kita saksikan bersama ijab kabul pernikahan anak cucu kemenakan kita Debi Habibi dengan Putri Desri Wayuli. Maka mulai hari ini mereka telah sah sebagai pasangan suami istri, sah menurut aturan syariat, tercatat pula di kantor urusan agama Kecamatan Ujung Batu. Maka oleh karena itu mereka pun telah berhak pula mendapatkan bukti legalitas pernikahannya dalam bentuk buku nikah, 1 untuk suami, 1 untuk istri. Di samping mendapatkan buku nikah, nanti boleh juga cek di HP-nya, sudah ada kartu nikah digital bentuknya seperti ini. Ya, ini inovasi Kementerian Agama untuk mempermudah masyarakat kalau ingin jalan jauh, ingin nginap, cukup bawa HP yang ada kartu nikah digitalnya, sudah aman sudah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita yakin Debi Habibi dan Putri Desri Wayuli sudah berdoa dalam khusyuknya, dalam tahajudnya, agar pernikahan ini menjadi pernikahan yang pertama sekaligus menjadi pernikahan yang terakhir dalam bingkai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi bahagia bukanlah kata yang mudah untuk dijalani, walaupun mudah untuk diucapkan. Banyak orang yang berkeinginan untuk bahagia, tapi tidak semuanya sampai ke tingkat bahagia. Kenapa? Karena jalannya berliku, waktunya lama, prosesnya panjang, berat.
banyak tangisan tetesan air mata di sana, banyak keringat di sana yang mengalir demi untuk mencapai satu kata bahagia. Banyak orang yang hampir saja sampai ke tingkat bahagia, tapi ternyata disitulah kesabarannya hilang, kemudian mundur sampai akhirnya dia harus hilang dari kata bahagia itu. Maka ingat, bahagia itu milik Allah, sakinah itu milik Allah. Kalau ingin bahagia, maka perbaiki hubungan dengan Allah. Allah akan turunkan kebahagiaan, tentu tidak kepada semua orang. Jabatan bisa saja diberikan kepada semua orang. Harta bisa saja diberikan kepada siapa saja, beriman atau tidak beriman. Tapi bahagia hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Allahul ladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah hanya akan turunkan ketenangan pada hati orang-orang yang beriman saja. Banyak orang yang punya harta banyak tapi hatinya tak tenang. Ada juga orang yang biasa-biasa saja, jabatannya biasa-biasa saja, rezekinya biasa-biasa saja, tapi hatinya bahagia. Kok dapet belobio di dunia, belobio pula di akhirat. Tapi setidak-tidaknya, kalaupun tidak berlebih di dunia, minimal belobio di akhirat. Kok kemana tidur? Jawab kadang-kadang. Maka sekali lagi dekati Allah. Suami yang beriman pastilah suami yang rajin sholat. Tidak mungkin beriman tapi tak sholat. Suami yang beriman pastilah suami yang kata-katanya lembut, perilakunya bisa jadi teladan. Tidak mungkin suami beriman kasar, main tangan, main tendang, kemudian kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang kasar. Tidak mungkin. Suami yang beriman pastilah suami yang bertanggung jawab pada anak dan istrinya. Tidak mungkin suami beriman tapi tak bertanggung jawab pada anak dan istrinya. Tidak mungkin. Maka ketika kita menetapkan bahwa kita adalah orang yang beriman, istiqomah di situ, insya Allah bahagia. Makanya suatu hari seorang sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku sebuah kata sehingga saya tak perlu bertanya tentang Islam kepada orang lain lagi." Kata Nabi, "Kul amantu billah." Katakan olehmu bahwa saya beriman kepada Allah, summastaqimu, kemudian istiqomahlah kamu. Beriman saja, kemudian istiqomah sepanjang masa. Tentu kalau beriman di hati, beriman itu kan tidak hanya di hati. Iman itu adalah diikrar, diyakini di hati, diikrarkan di lisan, wa amal berarkan, diamalkan melalui perbuatan sehari-hari. Kalaulah dapet suami yang modelku, jangan lepaskan dia jauh, ya putri. Jangan biarkan dia liar, karena bagaimanapun juga jinak atau liarnya suami tergantung pada istri jo. Kadang-kadang di rumah wak kone kutuk jo, pai bakojo kone kutuk jo. Maka kalau nyaman suami kita duduk di kedai, itu yang salah bukan suaminya, istrinya. Duduk di rumah, agak piti 5 juta, lu tentu dapet TS leh. Pai ke kodai 5.000 dapet teh, dapet kopi. Tahu tambah 25.000 dia tanya lah makan bang, makan apa? Pulang wak kelu dari kodai tanya lo dari sobi dari isu singgah sih kalau ya bang, senyumnya manis. Teman-teman di rumah aja 2 juta lu tak tulis senyumnya lepak. Maka jinak atau liarnya suami kita tergantung istrinya, ya. Maka kata Nabi, sebaik-baik khairukum, sebaik-baiknya kamu, kata Nabi, khairukum li ahli, yang baik akhlaknya kepada keluarganya. Maka kalau lelaki ramah di lu tapi pembohongi di rumah, itu ulun melo akhlak adalah. Maka kata Nabi, khairukum, sebaik-baiknya li ahli, sebaik-baiknya kamu kepada keluarga adalah saya, kata Nabi. Sebaik-baik orang yang baik akhlaknya kepada keluarganya adalah saya. Nabi itu di rumah elok, di luar elok, di rumah ramah, di luar ramah, sehingga tak ada satupun alasan bagi orang untuk balas dendam atau sakit hati kepada beliau. Bongi orangnya saya jujur, ngutuk bininya saya jujur, masak ini makannya, kalau tidak masak puasa awak saiko sayangnya. Berarti Allah inginkan kita berpuasa. Tidak lepona beliau tuh di rumah kecil mungilnya itu menendang pewo, menyipak kuali, piyong tobang. Tidak pernah ada di rumah Nabi itu. Begitu tenangnya
Kenapa? Karena sebagus-bagusnya iman pastilah imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai seorang istri, kata Nabi, ad-dunya mata, dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solehah. Siapakah istri yang solehah? Qurrata a'yun, yang menyejukkan mata, menundukkan pandangan. Tak tengok orang lain, gadis lain, dek laki awak, kalau lah memandang awak, begitu sejuknya mata memandang. Kau nak tengok di rumah merah atau bololangnya ke awak, siapa laki nak nyaman macam tu, ya kan? Kemudian tak cukup dengan menundukkan mata suami, tapi juga sayang anak-anak awak dan adik awak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah kemudian setelah ada iman, rajin ibadah, kita juga mesti sadar bahwa istri kita bukan bidadari turun dari surga, suaminya bukan malaikat turun dari langit. Sesama manusia, di balik ketampanan, di balik kecantikan ada kekurangannya. Atas ketampanan, kecantikan, kebaikannya puji dan sanjung dia. Karena banyak hari ini istri ndak mau menyanjung laki dah, la tua pogono le. Laki coba tu pula ndak mau menyanjung rumah le. Dulu ketika gadi kaulah bulan, iya kan? Kaulah matahari di hatiku. Kinilah menikah ndak lele. Seharusnya setelah menikah semakin disanjung, semakin dipuji. Kenapa? Karena pujian istri, sanjungan suami adalah obat paling mujarab. Cik tengok bu, bini Nabi ada yang stroke. Ndak ada. Pona bini Nabi domam seminggu tu lah batuk-batuk. Ndak ada. Nabi ndak pernah sakit kecuali akhir hayatnya saja, menjelang akhir hayatnya. Kenapa? Karena sanjungan istrinya, sanjungan suami itu obat paling mujarab. Kau di rumah kau nebongi, bangkit kojo kau nebongi, beku pulang saya peruk labat tendang, apa tidak akan batuk-batuk di bini awak ada kau jak domam, ya kan? Nah, jadi jaga kesehatan dengan banyak menyanjung dan memuji pasangan hidup kita. Jangan orang lu di situ disanjung, anak gadis orang disanjung, orang rumah awak dapat tengok kan kurang baik. Nah kemudian jaga juga hubungan baik kita dengan ayah dan bunda, dengan kaum famili, para karib, tetangga. Karena kebahagiaan bukan hanya milik kalian berdua saja. Karena doa kalian akan menunggu aminnya ayah bunda, aminnya masyarakat, aminnya karib kerabat, aminnya para tetangga. Dengan amin semua masyarakat hari ini, insya Allah doa kalian akan diijabah. Tapi kalau putus hubungan dengan ayah, dengan bunda, dengan kaum famili, dengan masyarakat, amin yang mana harus ditunggu oleh doa kita? Mungkinkah Allah masih membukakan pintu langitnya kalau sudah putus hubungan silaturahmi? Tentu tidak, ya. Apalagi dengan ayah bunda, aduh lo orang tak belok jemintu kadang-kadang, kan aneh. Padahal mertua itu adalah orang tua kita juga, yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai nasihat perkawinan singkat di pagi ini. Saya selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu beserta seluruh staf yang bertugas. Kami juga manusia biasa. Bila ada kata-kata kami yang kurang enak didengar telinga, sikap kami yang mungkin kurang pantas dipandang mata, atau pelayanan kami yang mungkin kurang memuaskan Bapak dan Ibu, kami mohon dimaafkan, kami mohon undur diri, dan kami tutup billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, Bapak Arius Manto, yang telah memandu prosesi ijab kabul dari awal sampai selesai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini, tepatnya Rabu 20 November 2024, telah dilangsungkan akad nikah dan telah dinyatakan sah sebagai pasangan suami istri Debbie Habibi dan Putri Desri Wahyuli. Marilah kita doakan bersama-sama agar kedua mempelai nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, berbahagia selama-lamanya, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah yang dapat meneruskan cita-cita dan harapan keduanya. Amin amin ya robbal